Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam presentasi saya kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis dari riset pemasaran dan perilaku konsumen studi kasus pada pembelian buah-buahan di pasar desa Cangaan. Sebelum presentasi ini saya mulai, perkenalkan, nama saya Cisiro Almasi, NIM 133 dari kelas C Manajemen Pemasaran. Buah-buahan merupakan sumber vitamin, nutrisi, dan mineral yang sangat baik. Ditambah kandungannya yang kaya serat, buah-buahan juga menyediakan berbagai macam antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan. Biasanya orang-orang membeli buah di berbagai tempat, salah satunya yaitu pasar tradisional. Dari sini saya mengambil buah-buahan sebagai sasaran dalam kegiatan riset pemasaran dan perilaku konsumen yang ada di pasar tradisional yang berada di Desa Cangaan, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Alasan orang-orang membeli buah di pasar tradisional Desa Cangaan ini yaitu karena harganya yang terjangkau dan macam-macam jenis buahnya. Selanjutnya mengenai rancangan riset. Pembahasan kali ini mengenai riset pemasaran dan perilaku konsumen. Riset pemasaran merupakan sebuah penelitian yang sistematis dan detail untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan perilaku konsumen merupakan kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan, menggunakan, serta mengambil keputusan untuk mengkonsumsi sebuah produk atau lebih. Rancangan riset ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, merumuskan masalah. Dalam hal ini, saya ingin mengetahui bagaimana pemasaran buah yang ada di pasar Desa Cangaan dan perilaku konsumen dalam pembelian buah yang ada di pasar Desa Cangaan. Yang kedua, menentukan metode riset pemasaran, yaitu dengan survei langsung ke pasar Desa Cangaan dengan melakukan wawancara ke pedagang buah. Kemudian dalam perilaku konsumen, saya menyebar kuesioner secara online kepada para pembeli di pasar Desa Cangaan. Yang ketiga yaitu menentukan data riset. Data riset yang ada berupa data primer, hasil survei wawancara, dan hasil kuesioner. Yang keempat, metode analisis data. Dalam analisis pemasaran yaitu analisis SWOT tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kemudian metode analisis data yang digunakan dalam perilaku konsumen yaitu berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini merupakan analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas. Hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai pemasaran buah yang ada di pasar Desa Cangaan. Riset pemasaran ini berdasarkan hasil survei dan wawancara. Yang pertama, produk. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa jenis buah yang dijual antara lain yaitu semangka, melon, salak, jeruk, anggur, apel, dan lain-lain. Yang kedua, harga. Berdasarkan hasil wawancara, harga buah-buahan ini tergantung dari jenis buahnya dan berat per kilonya. Yang ketiga, tempat. Pedagang menjual buah di pasar Desa Cangaan dengan menyewa satu tempat stand toko di pasar Desa Cangaan. Dan yang keempat, promosi. Promosi yang dilakukan oleh penjual buah di pasar tradisional yaitu dengan adanya potongan harga dalam setiap pembelian dalam jumlah yang banyak. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT riset pemasaran. Dalam analisis SWOT ini ada S atau strength, kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu produk buah-buahan dijual dengan harga terjangkau. Yang kedua, menjual banyak jenis buah-buahan. Yang ketiga, lokasi yang strategis. Yang keempat, ada kualitas buah yang segar. Dan yang kelima, ada pelayanan yang baik dan juga ramah. Yang selanjutnya ada W atau weakness, kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu tempatnya yang kurang rapi dan bersih. Kemudian ketersediaan buah di setiap harinya berbeda tergantung pada musimnya.
Yang ketiga ada peralatan yang digunakan sudah lama dan kotor. Dan yang keempat ada produk buah tidak bertahan lama. Yang selanjutnya ada O atau opportunity, peluang. Peluang yang pertama yaitu jumlah penduduk Desa Cangaan yang cukup banyak. Yang kedua ada peningkatan pola hidup sehat oleh masyarakat. Dan yang ketiga ada terdapat masyarakat yang menjual produk olahan buah kemudian dijualnya kembali. Dan yang keempat ada sudah berdiri sejak lama sehingga cukup dikenal oleh masyarakat secara luas. Yang selanjutnya T atau threat, ancaman. Ancaman yang pertama yaitu daya saing penjual buah di pasar tradisional ini jumlahnya cukup banyak. Yang kedua, harganya yang lebih murah di penjual lainnya. Yang ketiga ada daya tawar yang semakin meningkat. Yang keempat, mengalami anjlokan harga pada jenis buah tertentu. Dan pembahasan yang kedua mengenai perilaku konsumen dalam pembelian buah-buahan di pasar Desa Cangaan. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dibagi menjadi dua kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa kebanyakan respondennya yaitu perempuan, sebanyak 19 orang dengan persentasenya sebesar 76%, dan yang laki-laki sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 24%. Sedangkan berdasarkan pekerjaan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kalangan responden, yaitu pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan juga guru. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa responden dari kalangan pelajar atau mahasiswa sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 40%, dan ibu rumah tangga sebanyak 10 orang dan persentase sebesar 40%. Sedangkan guru sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 20%. Kemudian berdasarkan karakteristik usia responden berdasarkan hasil kuesioner dari 25 responden dengan usia 18 sampai 33 tahun. Untuk yang selanjutnya, perilaku konsumen dalam pembelian buah-buahan. Yang pertama mengenai produk. Menurut hasil data kuesioner mengenai manfaat dari buah-buahan, dapat diasumsikan bahwa mayoritas responden sudah mengetahui tentang manfaat dari buah-buahan. Hal ini dapat diketahui dari semua responden menjawab iya dengan presentasenya 100%. Kemudian dari segi kesukaan, menurut hasil data kuesioner dapat diasumsikan bahwa mayoritas responden menyukai buah-buahan yang ada di pasar Desa Cangaan. Hal ini dapat diketahui dengan jumlah responden 25 orang, sebanyak 21 responden menjawab iya dan 4 orang menjawab tidak. Kemudian dari hasil yang sudah didapat dari segi keseringan membeli buah-buahan dapat diasumsikan bahwa tidak semua responden sering membeli buah-buahan yang ada di pasar Desa Cangaan. Hal ini dapat diketahui dari jumlah responden sebanyak 25 orang, hanya 15 orang responden yang menjawab iya dan yang 10 orang menjawab tidak. Selanjutnya mengenai pengaruh harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan hasil data kuesioner didapatkan hasil bahwa sebanyak 19 orang menjawab iya dengan persentase sebesar 76%. Yang menjawab tidak sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 24%. Maka dapat disimpulkan bahwa harga buah mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam membeli buah-buahan di pasar tradisional Desa Cangaan. Selanjutnya mengenai pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan hasil data kuesioner didapatkan hasil bahwa sebanyak 21 orang menjawab iya dengan persentase sebesar 84%. Kemudian yang menjawab tidak sebanyak 4 orang dengan persentase 16%. Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas dari buah mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam membeli buah-buahan di pasar Desa Cangaan. Selanjutnya mengenai pengaruh manfaat terhadap keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan hasil data kuesioner didapatkan bahwa sebanyak 20 orang menjawab iya dengan persentase sebesar 80%. Kemudian yang menjawab tidak sebanyak 5 orang dengan persentase 20%.
maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dari buah mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam membeli buah-buahan di pasar Desa Cangaan. Selanjutnya mengenai pengaruh potongan harga atau promosi terhadap keputusan pembelian konsumen. Berdasarkan data hasil kuesioner didapatkan hasil bahwa sebanyak 19 orang menjawab iya dengan persentase sebesar 76%. Kemudian yang menjawab tidak sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 24%. Maka dapat disimpulkan bahwa promosi atau potongan harga buah mempengaruhi keputusan pembelian konsumen dalam membeli buah-buahan yang ada di pasar Desa Cangaan. Selanjutnya mengenai kepuasan konsumen dalam pembelian buah di pasar tradisional Desa Cangaan. Berdasarkan hasil data kuesioner didapatkan bahwa sebanyak 22 orang menjawab iya dengan persentase sebesar 88%. Kemudian yang menjawab tidak sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 12%. Maka dapat disimpulkan bahwa konsumen sudah merasa puas dengan buah-buahan yang ada di pasar Desa Cangaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai mini riset dan perilaku konsumen dalam pembelian buah-buahan di pasar Desa Cangaan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.